Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali dalam sesi mata kuliah Supervisi dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Mudah-mudahan Anda sekalian beserta keluarga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam mencari dan menuntut ilmu di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka. Jangan keseringan bertatap maya, boros karena kuota gitu ya. Oke, mahasiswiku sekalian, pada kesempatan kali ini saya coba singgung pemantik diskusi kita, materi yang akan kita bahas untuk dapat kita diskusikan. Namun sebelum saya membahas materi inti yang akan kita bahas, disilakan untuk bisa mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu di menu absensi kehadiran pada LMS mata kuliah Supervisi dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, sebelum itu mungkin Anda sekalian sudah mempelajari tentang perwajahan dari Learning Management System mata kuliah Supervisi dan Penjaminan Mutu Pendidikan ini. Mudah-mudahan bisa memudahkan Anda sekalian mempelajari topik-topik yang akan kita sajikan selama 1 semester ke depan. Terima kasih. Mungkin itu sebagai pengantar di pertemuan kedua. Untuk selanjutnya kita coba uraikan tentang materi kita pada pertemuan kedua ini. Kalau Anda bisa lihat dalam bahan ajar yang telah saya sampaikan di dalam LMS, di pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang akuntabilitas pendidikan, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Nah, kita awali program kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan Anda sekalian bisa melihat di layarnya terkait materi yang akan kita bahas di sesi pertemuan yang kedua kali ini. Materi kita seperti yang tadi saya sampaikan bicara tentang akuntabilitas MBS ya, mohon maaf sudah tampil ya. Akuntabilitas MBS di pendidikan anak usia dini. Akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas itu ada keterbukaan ataupun pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban baik secara internal maupun eksternal, dan MBS itu adalah manajemen berbasis sekolah. Ya, tentu itu harus diterapkan di dalam ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Kenapa materi ini menjadi dasar awal kita memulai perkuliahan kita? Karena kalau berbicara tentang akuntabilitas dan MBS, erat kaitannya dengan pertanggungjawaban kita sebagai penyelenggara ataupun pengelola pendidikan itu sendiri. Nah, kenapa ada MBS? MBS ini kan salah satu produk dari wacana munculnya peraturan otonomi daerah ataupun otonomi daerah. Peraturan otonomi daerah ini kalau berbicara tentang hierarki undang-undangnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Apa itu? Yaitu tentang pemerintahan daerah. Di mana dalam undang-undang itu berbicara tentang otonomi daerah, di pemerintah daerah, provinsi ataupun kabupaten dan kota itu diberikan hak, diberikan wewenang, diberikan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya. Ya, rumah tangga daerahnya maksudnya. Nah, untuk mengurus kemampuan rumah tangga daerahnya itu sendiri, maka punya seperangkat hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangganya itu, termasuk dalam persoalan pendidikan. Sebagai salah satu contoh, misalkan hari ini kita melihat bahwa salah satu jenjang pendidikan tingkat Dikmen ataupun pendidikan menengah itu penyelenggaraannya itu tidak dikelola oleh pemerintahan daerah tingkat 2 yaitu kabupaten kota, melainkan oleh pemerintah daerah tingkat 1. Itu siapa? Provinsi. Mulai dari SMK, SMA itu diambil alih oleh provinsi, begitu ya. Nah, di Purwakarta khususnya
pelaksanaan otonomi daerah itu difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan dasar saja. Pendidikan dasar itu, pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini itu lebih mengkucut sebetulnya, lebih fokus ya otonomi daerah kita. Ya, satu sisi mengurusi PAUD, pendidikan anak usia dini yang di dalamnya berbicara tentang KOBER, berbicara tentang TK, berbicara tentang RA dan seterusnya. Nah, kemudian kelanjutannya berbicara tentang pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar itu ada SD sederajat seperti MI, gitu ya. Kemudian ada SMP sederajat seperti halnya MTS. Nah, itu semua sudah terbingkai dalam sistem otonomi daerah. Nah, karena MBS ini ada salah satu kewenangan yang dimiliki oleh sekolah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Kemudian ke atasnya lagi ada aturan undang-undang. Maka berbicara tentang akuntabilitas MBS, maka tiap satuan pendidikan ataupun sekolah bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan manajemen mutu sekolahnya. Begitu. Nah, kenapa harus ada prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manajemen sekolah? Ini senantiasa mendapat relevansi ketika, seperti yang tadi saya sampaikan, pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen sesuai dengan kekhasan dan kebolehan sekolah. Jadi kita, ya, kalau sebagai penyelenggara sekaligus pengelola lembaga pendidikan diberikan kewenangan sesuai dengan otonominya untuk mengemas kurikulum, mengemas model pembelajaran, mengemas sarana prasarana dan sebagainya supaya lembaga pendidikan kita lebih bermutu. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya, pelimpahan kewenangan tersebut, maka pengelolaan manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat. Karena semakin dekat dengan masyarakat, sebagai orang yang memberikan mandat pendidikan, maka kita harus memberikan akuntabilitas kepada mereka, kepada masyarakat. Jangan kemudian masyarakat ada yang kepo, maaf, ada yang ingin tahu tentang penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan itu sendiri, satuan pendidikan, kita harus terbuka, harus memberikan pertanggungjawaban jelas kepada masyarakat sebagai orang yang memberikan mandat. Bayangkan kalau tidak ada masyarakat, orang tuanya menyekolahkan anaknya kepada lembaga kita, kepada siapa kita bisa menyelenggarakan pendidikan? Gitu. Maka kita harus memberikan akuntabilitas tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu, manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat, maka penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda. Mutlak harus dikemas supaya lembaga kita ini betul-betul dibanggakan oleh masyarakat. Jangan karena adanya lembaga ataupun satuan pendidikan, justru masyarakat malah acuh tak acuh, tidak peduli gitu. Artinya cuek aja. Adanya TK, adanya RA kita diabaikan oleh masyarakat tanpa ada dukungan masyarakat, ya apalah artinya satuan pendidikan kita kalau tidak ada masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kausalitas antara lembaga pendidikan ataupun satuan pendidikan dengan masyarakat itu hal yang prinsipil dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam rangka MBS ataupun manajemen berbasis sekolah tiada lain agar para pengelola sekolah atau pihak-pihak yang diberi kewenangan mengelola urusan pendidikan itu senantiasa terkontrol dan tidak memiliki peluang melakukan penyimpangan untuk melakukan tindakan korupsi, misalkan kolusi atau bahkan tindakan-tindakan nepotis. Ya, itu tidak diperkenankan dalam dunia pendidikan. Kalau kita ada praktek tindakan KKN itu, maka cacat, tidak memberikan contoh keteladanan terhadap warga sekolah. Dengan prinsip ini, mereka terus memacu produktivitas profesionalnya sehingga berperan besar dalam memenuhi berbagai aspek kepentingan masyarakat. Sehingga satuan pendidikan merasa terpacu ketika masyarakatnya mendukung, justru kita akan semakin menunjukkan achievement. Itu motivasi untuk memberikan prestasi kepada masyarakat. Jangan sampai ketika masyarakat peduli terhadap kita cuek-cuek aja responnya. Santai-santai saja, tidak bisa. Tapi justru ketika masyarakat antusiasnya tinggi, apresiasinya tinggi terhadap kita,
maka berikan achievement motivation buat mereka. Ya, artinya kita punya motivasi untuk berprestasi, maka tunjukkan prestasi kita kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat menerima feedback dari kita, gitu ya, bahwa apresiasi yang diberikan masyarakat kita mampu tunjukkan dengan seperangkat prestasi yang baik pada mereka. Dengan cara apa? Sekolahnya bagus, kurikulumnya, pembelajarannya bagus, lulusannya bagus, dan lain sebagainya. Gitu. Jangan sampai ketika masyarakat memberikan kepercayaan untuk menyekolahkan anak-anaknya kepada kita, tiba-tiba kita mengecewakannya. Itu yang fatal. Dan itu jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi bagaimana? Nah, akibatnya nanti akan terjadi bangkrut lembaga pendidikannya. Karena kenapa? Pencitraan suatu lembaga pendidikan di mata masyarakat itu penting. Dalam rangka apa? Untuk mengambil minat kepercayaan, simpati dari masyarakat. Nah, oleh karena itu, berbicara tentang akuntabilitas, sekali lagi, itu akan menyangkut dua aspek. Nah, itu ya, ada aspek vertikal, ada juga aspek horizontal. Nah, apa itu aspek vertikal? Aspek akuntabilitas vertikal itu menyangkut hubungan antara lembaga sekolah ataupun satuan pendidikan sebagai pengelola pendidikan itu dengan masyarakat. Sekolah harus menjalin interaksi kausalitas ataupun bahasanya mutualis antara pihak sekolah dengan orang tua, gitu ya. Ataupun bahkan pihak lembaga pendidikan dengan lembaga di atasnya, instansi di atasnya sebagai lembaga yang menaunginya. Misalkan kalau TK berarti ke dinas, gitu ya. Kalau RA berarti ke Kemenang, maka harus ada hubungan kausalitas yang sifatnya mutualistik. Gitu. Tidak boleh antara kebijakan dinas dengan kebijakan satuan pendidikan TK misalkan itu bertolak belakang ataupun terjadi pertentangan, maka jangan harap ada mutu di dalamnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Nah, hal ini menyangkut hubungan antara sesama warga sekolah. Siapa warga sekolahnya? Antara kepala sekolah dengan guru, antara guru dengan guru, antara guru dengan murid, antara murid dengan murid. Itu harus diciptakan suatu sistem yang menyenangkan, suatu sistem yang sehat. Ya, boleh berkompetisi antara guru dengan guru, murid dengan murid misalkan. Asalkan kompetisinya kompetisi sehat, jangan sampai saling menjatuhkan. Atau bahkan dengan sengaja ada unsur-unsur di antara guru dengan guru, ataupun kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang dikeluarkan terhadap guru, itu memberatkan dan melakukan diskriminatif terhadap salah orang guru, sehingga ada yang satu dirugikan dan yang satu diuntungkan. Begitupun kebijakan terhadap murid. Tidak boleh itu. Ya, maka ini prinsip akuntabilitas harus jelas dimunculkan dalam lembaga pendidikan. Nah, pengelola sekolah senantiasa mampu mempertanggungjawabkan seluruh komponen pengelolaan MBS kepada masyarakat, gitu ya. Nah, dalam komponen MBS ini apa saja? Tentu kita harus ingat, harus catat, ada 8 standar nasional pendidikan. Ya, apa saja itu? 8 standar nasional pendidikan itu? 8 standar nasional pendidikan itu diantaranya satu berbicara tentang standar isi. Standar isi itu berbicara tentang kurikulumnya. Ya, kurikulumnya semakin bagus kurikulum, ya, karena kita punya otonomi untuk mengelola kurikulum, maka kurikulum yang kita buat meskipun ada kurikulum yang telah disusun oleh MKKS atau apa istilahnya dalam PAUD itu senantiasa kita punya kurikulum khas di dalam sekolah yang itu menjadi cerminan khas di lembaga pendidikan kita yang membedakan lembaga kita dengan lembaga yang lain, sekolah kita dengan sekolah lain. Maka itu standar isi. Yang kedua ada standar proses. Penyelenggaraannya harus jelas, protap penyelenggaraannya misalkan mulai dari mulai jam kerja, jam belajar, kemudian juga proses penyelenggaraan model pembelajarannya harus jelas, sekolahnya itu seperti apa. Itu juga harus muncul standar prosesnya. Ya, arti SOP penyelenggaraan pendidikan itu harus ada. Jangan kemudian asal-asalan. Kalau asal-asalan yang terjadi standar prosesnya itu tidak bagus. Yang ketiga ada standar sarana prasarana, bagaimana mutu sarananya, bangunannya, bagaimana mutu prasarannya, pelayanan kelengkapan sekolahnya.
Kemudian keempat ada standar yang namanya standar SDM, standar guru, gitu ya. Standar guru juga harus diperhitungkan, gitu. Jangan kemudian ada guru yang kemudian asal rekrut, tidak mampu memiliki kompetensi guru, kacau pendidikannya. Nah, di dalam kompetensi guru mungkin Anda sudah pernah belajar, membaca ataupun memahami bahwa ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Ya, kompetensi pedagogi, kemampuan cara mendidik, ya, kemampuan tentang teknik-teknik mendidik. Itu harus pahami metodologi pembelajaran itu. Itu dengan kompetensi pedagogiknya. Kedua ada kompetensi sosial. Guru itu harus menjalin hubungan yang baik antara guru yang satu dengan guru yang lain, dengan murid, dengan masyarakat atau orang tuanya. Jangan kemudian jadi guru yang agak-agak cemberut, kurang komunikatif. Ketika ada murid bermasalah, kemudian karena gurunya tidak pandai kompetensi sosialnya, dimarahin, kalau nggak pakai kata-kata, pakai fisik. Dan itu tidak boleh. Itu ciri dari guru yang kemudian tidak memiliki kemampuan ataupun kompetensi sosial. Ketika ada masalah dengan murid, maka harus dibicarakan dengan orang tua. Ketika guru tidak mampu berkomunikasi dengan orang tua, itu salah satu cerminan guru tidak punya kompetensi sosial, gitu ya. Nah, ini penting kompetensi sosial ini. Salah satu contoh itu ya. Kemudian ada kompetensi profesional. Nah, ini kompetensi profesional itu adalah kompetensi pencirinya, keahlian guru, gitu ya. Kita sebagai mahasiswa PAUD maka harus tunjukkan keahlian kita di bidang PAUD itu apa. Ya, kalau tidak salah, misalkan di dalam lembaga PAUD ada pendidikan pembelajaran tentang motorik halus, motorik kasar, maka diasah kemampuan kalian kita itu di wilayah itu. Jangan kemudian karena kita mentang-mentang sudah jadi mahasiswa PAUD, lantas keahlian yang lebih spesifik itu tidak dipelajari. Dan itu akan menjadi hilang rasa profesionalitasnya. Nah, yang terakhir yang penting, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini sebagai salah satu standar dari SDM ataupun guru. Sesuai dengan SNP itu, Standar Nasional Pendidikan itu. Seorang guru harus punya kepribadian yang betul-betul menjadi cerminan seorang guru. Namanya juga guru, digugu dan ditiru. Jangan sampai kepribadian seorang guru itu malah membahayakan dirinya, bahkan membahayakan orang lain. Apalagi membahayakan murid-muridnya. Gitu ya. Kalau ada peribahasa guru kencing beri, murid kencing berlari, kenapa? Kepribadian gurunya. Guru berkata bohong wajar kalau murid berkata bohong, karena gurunya sering berkata bohong. Gitu, ya. Jadi keteladanan guru itu harus tercermin dalam kepribadiannya. Ingat kata Ki Hajar Dewantara, itu ada kalimat ingar sok sung tulodo. Ya, di depan memberikan tauladan, artinya ketika kita berada dalam hadapan seorang murid, maka kita harus jadi tauladan, memberikan contoh-contoh yang baik. Ing madia mangun karso, di tengah memberikan semangat. Jadi ketika kita berada dalam posisi sejajar ataupun posisi dalam bermasyarakat, berinteraksi sosial, jadilah penyemangat anak-anak kita, jadi murid-murid kita. Ing madia mangun karso. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ada tuturi handayani. Nah, ini penting sesuai dengan slogan pendidikan kita, pendidikan nasional kita, tuturi handayani. Dari belakang memberikan dorongan. Nah, karena dari belakang memberikan dorongan, maka sepatutnya seorang guru sebagai orang yang dewasa harus mendorong anak-anaknya, murid-muridnya yang belum dewasa, untuk apa? Untuk bisa lebih maju daripada guru-gurunya. Jadi ketika ada murid yang maju, maka kita selaku guru bangga. Seperti orang tua ketika melihat anaknya lebih sukses daripada dirinya, justru kita bangga. Ya, itu sebagaimana salah satu doa yang diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah kan sering berdoa, ya Allah, aku tidak menginginkan generasi-generasi yang lemah setelahku. Artinya apa? Rasulullah itu menginginkan generasi setelah Rasulullah itu generasi-generasi yang lebih hebat daripada dirinya. Dan kita pun demikian. Maka guru, terlebih guru PAUD, itu lebih dahsyat. Ya, dalam rangka menyiapkan pondasi awal anak didiknya itu untuk menyiapkan generasi-generasi platinum, bukan generasi emas lagi, generasi platinum, generasi di atas emas, gitu ya. Nah, itu salah satu standar SDM. Ada lagi standar kelulusan, ada standar pengelolaan, ada standar keuangan dan sebagainya. Itulah 8 standar yang kemudian
harus ada di dalam Standar Nasional Pendidikan sebagai salah satu indikator manajemen mutu pendidikan. Nah, bicara tentang komponen pertama, yaitu akuntabilitas itu harus dimiliki oleh akuntabilitas terhadap guru. Kenapa ini hal yang penting? Karena akuntabilitas guru, seluruh manajemen sekolah yang dilihat oleh masyarakat apa yang pertama kali? Ya, itu dari kualitas proses belajar mengajarnya. Sebagai salah satu contoh. Ya, mohon maaf, saya sebutkan branding. Kenapa orang berapi-api bahkan bermotivasi tinggi untuk memesantrenkan, memondokkan anaknya ke pesantren yang lebih keren. Misalkan contoh Gontor. Satu itu. Ataupun kenapa misalkan ada anak yang merasa gaya menyekolahkan anaknya di SMA favorit misalkan. Kenapa? Karena salah satu dilihat adalah proses kualitas belajar mengajarnya. Kualitas proses belajar mengajarnya. Nah, kita di lembaga pendidikan kita yang dirasakan oleh oleh orang-orang tuanya itu melihat proses belajar mengajarnya. Bagus atau tidak, berkualitas atau tidak. Gurunya sering ngambek ke anaknya atau tidak. Gurunya mengayomi anak-anaknya tidak. Kurikulumnya bagus atau tidak dan seterusnya. Yang dilihat itu kualitas itunya. Begitu. Ya, begitupun di STI Mutakin. Ketika berbicara tentang lembaga pendidikan STI Mutakin, kenapa banyak orang yang kemudian ingin kuliah di STI Mutakin? Karena salah satu indikatornya adalah kualitas proses belajar mengajarnya harus dijaga, harus berkualitas. Begitu. Ya. Nah, pihak pertama ini yaitu guru harus bertanggung jawab terhadap siswa. Guru harus dapat melaksanakan semua tugasnya sebagai pengajar dengan baik. Tidak boleh tidak. Begitu. Kalau guru melaksanakan pembelajaran asal-asalan, jangan harap output dan outcome pembelajaran itu bisa berhasil. Ya, kenapa? Karena akuntabilitas dalam pengajaran itu dapat dilihat dari tanggung jawab guru dalam hal membuat satu persiapan pembelajaran maksudnya. Kedua, melaksanakan pembelajaran proses KBM-nya. Ketiga, evaluasinya tekniknya. Ya, jadi perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi itu harus senantiasa dipahami dan sekreativitas mungkin guru membuat persiapan yang lebih matang. Jangan SKS, sistem kebut semalam. Dalam hal keteladanan, contoh lain seperti yang tadi saya sampaikan, ingar sok sung tulodo, gitu ya. Seperti disiplin, kejujuran, hubungan dengan siswa itu juga penting yang harus diperhatikan oleh seorang guru, gitu ya. Kemudian dalam tanggung jawab guru sebagai kepada orang tua juga penting, ya, sebagai pertanggungjawaban sosialnya, gitu. Nah, akuntabilitas itu tidak hanya menyangkut proses belajar mengajar semata tentunya, tapi juga menyangkut standar nasional pendidikan yang lain. Nah, salah satunya contohnya itu adalah keuangan, mungkin sarana prasarana, mungkin standar penilaiannya, mungkin standar isinya, mungkin standar prosesnya, dan pokoknya 8 standar itu harus dimiliki nilai-nilai akuntabilitasnya. Tidak boleh tidak. Gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh para guru. Jadi bukan hanya keuangan, ini sebagai contoh saja. Ya. Nah, oleh karena itu dalam rangka penerapan MBS ini senantiasa pihak sekolah harus paham tentang standar nasional pendidikan. Begitu ya. Nah, indikator manajemen mutu ketika Anda dilakukan supervisi oleh pengawas atau oleh dinas, kemudian tiba-tiba dilakukan akreditasi, maka yang dinilai adalah apa? Aspek 8 standar itu yang harus dimantapkan. Dan itu secara administratif ada, juga secara aplikatif juga ada. Gitu. Nah, dalam prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah, paling tidak setiap pendidikan harus memiliki 5 hal prinsip. Yang pertama, fokus pada mutu. Ya. Jadi indikator mutu prinsipnya harus melihat standar nasional pendidikan yang peningkatan tentang quality mutunya, kualitas mutunya. Jangan sampai ada lulusan tahun sekarang bagus, lulusan tahun depan jelek. Tapi harus kita pertahankan, kalau bisa lebih baik kita tingkatkan. Gitu. Yang kedua, cara meningkatkan prinsip manajemen berbasis sekolah itu prinsipnya bottom up planning.
Ya, bottom up planning artinya berangkat dari bawah kemudian menjadi satu kebijakan yang dikeluarkan oleh orang yang punya wewenang. Siapa itu? Kepala sekolah mungkin, kepala dinas mungkin, ataupun dalam ke atasnya presiden dan seterusnya. Jadi tidak top down tapi bersifat bottom up. Perencanaannya itu disusun berdasarkan kebutuhan di bawah. Bukan berdasarkan ngawang-ngawang ide, bukan dari kebijakan top down. Kalau top down berarti berpikir dulu, artinya kebijakan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan, tiba-tiba dikeluarkan kebijakan itu, tiba-tiba kebijakan itu tidak sesuai dengan realita dan kebutuhan di lapangan. Nggak boleh itu. Artinya harus bottom up planning. Direncanakan dari bawah, sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, masukan-masukan, saran, dan seterusnya. Baru dikeluarkan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah decision making, pembuat keputusan. Nah, harus berani membuat keputusan. Ya, tentu keputusan itu harus bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ketiga, manajemen yang transparan. Tidak boleh, kalau kata orang Sunda bilang, disakompet daunkan, disumput-sumputkan. Nggak boleh. Dalam prinsip manajemen berbasis sekolah harus transparan, terbuka. Ya, terbuka dari aspek apanya? Dari aspek 8 standar nasional pendidikan. Gitu. Berikutnya ada pemberdayaan masyarakat. Nah ini penting. Terkadang sekolah maju itu bukan hanya karena sekolahnya, tapi karena ada dukungan dari masyarakatnya. Jadi jangan sesekali Anda tidak mempedulikan kepercayaan dan perhatian masyarakat terhadap sekolah. Ya, kalau Anda kemudian merasa masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap sekolah itu, berarti Anda sudah sombong sekolahnya. Jadi harus ada proses timbal balik, simbiosis mutualis antara pihak sekolah dengan masyarakat. Dan senantiasa Anda harus bisa memberdayakan potensi-potensi masyarakat sekitar. Jangan sampai ketika ada sekolah, justru adanya sekolah Anda di tengah-tengah masyarakat itu jadi benalu. Itu nggak boleh. Kalau sampai ada anggapan masyarakat demikian, berarti ciri sekolah itu tidak diterima oleh kehadiran masyarakat. Ya. Ciri sekolah itu kehadirannya tidak diterima oleh masyarakat. Nah, justru harus menjadi sekolah yang betul-betul diterima oleh masyarakat. Bahkan guru-gurunya. Ya, guru-gurunya pun harus sampai diterima oleh masyarakat. Minimal indikator untuk diterima oleh masyarakat itu cara ngajarnya selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Itulah salah satu contoh bagaimana masyarakat menerima kehadiran sekolah dan guru-gurunya itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima terakhir, peningkatan mutu secara berkelanjutan. Nah, ini penting. Terkadang orang meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu sarana, kurikulum dan sebagainya itu hanya untuk jangka pendek kepentingannya. Itu nggak boleh. Tapi harus diupayakan peningkatan mutunya itu secara kontinu, berkelanjutan. Tidak hanya untuk 1 tahun, tidak hanya untuk 1 bulan, tapi untuk jangka waktu yang panjang. Begitu. Itu ya. Nah, dalam mengimplementasikan MBS tersebut, minimal 4 prinsip yang harus dipahami. Kekuasaan. Kepala sekolah itu harus punya political power. Ya, harus punya political power. Tidak boleh lemah, penyak-penyik gitu ya. Kepala sekolahnya. Harus punya ketegasan, kewibawaan, guru-gurunya pun demikian. Yang kedua ada pengetahuan, kecerdasan dituntut seorang kepala sekolah itu. Kecerdasan sosialnya ada, kecerdasan emosionalnya ada. Jangan sampai jadi seorang guru, jadi seorang kepala sekolah gampang ngambek, temperamen, apalagi anak PAUD. Ketika anak PAUD misalkan hiperaktif di kelas, ketika belajar, anak menuntut sambil kata-kata kasarnya keluar, itu nggak boleh. Maka dituntut ada kecerdasan sebagai ruang lingkup dari pengetahuan wawasan yang dimiliki oleh guru. Kemudian berikutnya ada sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah perangkat penting dalam rangka guru menerima keterampilan-keterampilan materi yang disampaikan, kemudian teknologi yang diterima oleh seorang guru dalam aneka pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran anak TK itu kan kalau dikasih metode ceramah nggak baik, nggak akan ngerti, maka mereka harus diberikan upaya media-media pembelajaran dengan sistem informasi yang didapatkan oleh guru untuk diberikan kepada murid-murid. Nah, yang keempat, yang penting juga dalam proses sistem pembelajaran, selain sistem informasi, keterbukaan informasi kepada orang tua dan murid,
dengan salah satu wujudnya adalah dengan aplikasi dalam proses pembelajaran seperti yang tadi saya sampaikan, adalah bagaimana sistem penghargaan. Guru menghargai siswanya dengan cara apa? Reward-nya itu. Jangan hanya punishment, hukuman. Ataupun guru mengapresiasi penghargaan terhadap masyarakatnya bagaimana. Ataupun kepala sekolah mengapresiasi gurunya bagaimana. Itu penting. Jadi kalau misalkan ada guru berprestasi, murid berprestasi, orang tua hebat, maka berikanlah penghargaan. Gitu ya. Nah, kekuasaan kepala sekolah tentu memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini dimaksudkan untuk memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Itu penting. Gitu. Ibu semua, mahasiswa sekalian. Jadi pada prinsipnya dalam pelaksanaan MBS ini senantiasa harus melibatkan semua pihak, khususnya guru dan orang tua siswa. Tidak boleh misalkan pinter sendiri, artinya tidak ada unsur kolektif kolegialnya. Kalau misalkan sekolah pinter sendiri dan hanya orang per orang yang bisa, kemudian tidak ada keterlibatan dari pihak yang lain, maka quality assurance-nya itu nggak bagus. Ya. Atau pelayanan mutunya nggak bagus. Gitu. Nah ini penting. Nah, oleh karena itu, lingkungan pendidikan antara sekolah, masyarakat, dan orang tua harus dibangun sedini mungkin supaya terjalin simbiosis mutualisme. Begitu ya. Nah, pengetahuan yang penting harus dimiliki oleh seorang staf. Kalau ada stafnya, gurunya, itu harus dalam rangka meningkatkan kualitas diri, mengembangkan skill-skill ataupun keterampilan-keterampilan yang dapat mendukung penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswa itu, jadi pada prinsipnya faktor pendukung keberhasilan manajemen berbasis sekolah dalam pengendalian penyelenggaraan pendidikan di anak usia dini, satu, kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik, yang sehat itu penting. Gitu ya. Itu jadi faktor kepemimpinan juga mendukung. Ketika kepala sekolahnya tidak memberikan contoh baik, jangan harap ada harmonis di sekolahnya. Unsur sakinah mawadah warahmahnya itu ada, jangan harap. Gitu ya. Kedua, ada kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan. Jadi, suatu kebijakan yang diputuskan oleh pihak sekolah harus memperhatikan aspek sosialnya, aspek ekonominya yang dihadapi oleh orang tua dan masyarakat sekitar. Jangan sampai kemudian kita secara pragmatis mengedepankan nilai-nilai ekonomi, tapi tidak memperhatikan aspek yang lain yang kemudian dianggap memberatkan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah. Ini penting, siapapun harus punya dukungan pemerintah. Ketika pemerintah tidak mendukung, jangan harap penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya ada profesionalisme. Profesionalisme itu seperti yang tadi saya sampaikan adalah meningkatkan mutu kinerja sekolah. Dengan cara apa? Gurunya harus bagus. Dengan cara apa? Meningkatkan skill-skill kemampuannya. Harus di-upgrade. Gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ingat untuk meningkatkan profesionalisme itu, ingat pada salah satu perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Artinya ketika kita ingin mendidik satu orang anak, yang anak itu beda dengan zaman kita ketika kecil, maka kita yang harus tahu cara mendidik anak kecil sekarang itu kayak gimana. Artinya kita harus di-upgrade, beradaptasi dengan cara mendidik anak yang sesuai dengan zamannya. Tanpa meninggalkan seni-seni yang menjadi prinsipil dalam ketentuan mendidik. Nah, itu barangkali 4 hal yang harus disampaikan terkait masalah peningkatan mutu di dalam manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa memberikan gambaran dan bisa menjadi bahan diskusi buat Anda sekalian di dalam pertemuan sesi ini. Dan selebihnya barangkali saya inginkan buat Anda sekalian setelah menonton video ini agar dapat bisa mengecek ujian kompetensi 1. Ya, dijawab soal-soalnya dengan masuk ke menu quiz, kemudian pilih, klik
uji kompetensi 1. Silakan jawab setiap pertanyaan dan selesaikan. Saya pikir untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan Anda sehat selalu, berkah selalu rezekinya. Dan terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.